Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Nuganariama, kelas 10-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya kerajaan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ini kita masuk ke teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, yaitu adalah salah satu teori yang menjelaskan masuknya agama Islam ke Indonesia, di mana ajaran Islam dianggap dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India, pada abad ke-7 hingga ke-13. Teori ini menyatakan bahwa para pedagang Muslim Gujarat berlayar ke Nusantara dan membawa ajaran Islam serta kebudayaan mereka. Lalu yang kedua ada teori Mekah, yaitu salah satu teori yang menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan melalui para pedagang Arab. Nah, yang terakhir ada teori Persia. Ini merupakan salah satu teori yang menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara. Nah, teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh pedagang atau orang-orang dari Persia. Nah, selanjutnya ada proses Islamisasi. Pertama ada perdagangan. Nah, melalui pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat, maka masyarakat Indonesia dapat mengenal Islam. Yang kedua ada perkawinan. Dengan adanya pedagang-pedagang yang menetap atau mendirikan perkampungan, maka sebagian dari mereka menikah dengan wanita Indonesia atau pribumi. Nah, yang terakhir ada pendidikan. Dengan adanya pondok pesantren yang menampung pemuda dari berbagai daerah untuk menimba ilmu Islam. Nah, selanjutnya ada dakwah, yaitu pemuda yang sudah tamat dari pesantren mulai berdakwah untuk menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Lalu ada kesenian, yaitu melalui pertunjukan wayang dan seni gamelan, maka Islam disebarkan oleh para wali. Nah, terakhir ada tasawuf, merupakan ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan unsur mistik dan hal-hal magis. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri di Aceh Utara pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Didirikan oleh Murah Silu yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Nah, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional yang maju. Kerajaan Samudra Pasai terjadi di masa pemerintahan Sultan Al-Malik Tahir II, Kejayaan. Tetapi kerajaan ini kemudian mengalami kemunduran dan runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1521. Yang kedua ada Kerajaan Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Maulana Hasanuddin atau putra dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Nah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Agung Tirtayasa mulai dari tahun 1651 sampai 1683. Dengan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam, kemunduran Banten dimulai dengan konflik internal dan persaingan dengan VOC yang akhirnya mengarah pada aneksasi oleh Hindia Belanda pada tahun 1813. Pada tahun 1813, Banten resmi dianeksasi ke Hindia Belanda, yang menandai akhir dari Kerajaan Banten sebagai entitas yang berdaulat. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini dipimpin oleh Sultan Ali Munghyat Shah yang didirikan pada tahun 1496 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1636. Nah, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan politik di wilayah barat Nusantara. Setelah masa kejayaan, Aceh mengalami kemunduran dan berakhir pada tahun 1903 dengan menyerahnya Sultan Aceh terakhir kepada Belanda. Nah, kerajaan Aceh ini memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Salah satunya yaitu sebagai pusat perdagangan, politik, dan kebudayaan.
Aceh juga meninggalkan jejak sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Oke, selanjutnya ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore berada di Pulau Maluku. Kerajaan ini terletak di dua area yang berbeda. Kerajaan Ternate, ibu kotanya Sampalu, Pulau Ternate. Sementara itu, Kerajaan Tidore berada di sebelah selatan Ternate. Nah, pendiri Kerajaan Ternate dan Tidore tentu dua orang yang berbeda juga. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Masyur Malamo di tahun 1257. Sementara itu, Kerajaan Tidore didirikan oleh Muhammad Nakil di tahun 1081. Kedua kerajaan ini juga sukses dari segi perdagangan. Karena itu, persaingan pun tak terelakkan. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh Portugis dan Spanyol yang menguasai masing-masing kerajaan dan sengaja menjadikan persaingan semakin sengit. Pada akhirnya, Portugis berhasil mengusir Spanyol ke Filipina dan Portugis menguasai Maluku sepenuhnya. Oke, lanjut. Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai tahun 1538. Bahkan wilayah Kerajaan Ternate saat itu sampai ke Filipina bagian selatan. Nah, Sultan Babullah ini menyebarkan agama Islam hingga saat ini. Penduduk Filipina bagian selatan masih ada yang memeluk Islam. Nah, di sisi lain itu, Kerajaan Tidore mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Luku yang pada tahun 1780 sampai 1805. Sultan Luku ini memimpin pemberontakan terhadap Belanda yang saat itu sudah mengalahkan Portugis dan berlaku semena-mena. Berkat pemberontakan ini, Kerajaan Ternate dan Tidore bersatu. Wilayah kekuasaan Sultan Luku menjadi sangat luas, mencapai Pulau Seram, Kai, Raja Ampat, bagian Halmahera hingga Papua. Selanjutnya ada Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah atau anak dari Raja Majapahit. Nah, sekitar tahun 1475, kerajaan ini mencapai kejayaan di bawah Sultan Trenggana yang kemudian mengalami kemunduran dan runtuh setelah perebutan tahta dan pemberontakan internal. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme Barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16 kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-16 oleh Penembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di masa Sultan Agung. Tentunya kerajaan Mataram Islam terjadi pada tahun 1755 setelah perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram menjadi dua, Kasultanan Ngayogyakarta dan Kasultanan Surakarta. Oke, kerajaan Mataram ini juga mengalami kemunduran setelah Sultan Agung wafat. Konflik internal, pengaruh VOC dan kekalahan dalam serangan terhadap Batavia yang menyebabkan melemahnya kekuasaan Mataram. Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 membagi wilayah Mataram antara Sunan Pakubuwono III di Surakarta dan Sultan Hamengkubuwono I yang berada di Yogyakarta, menandai runtuhnya kerajaan Mataram Islam sebagai satu kesatuan. Nah, ini ada Kerajaan Makassar. Nah, kerajaan ini sebenarnya adalah gabungan kerajaan Goa dan Talo yang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Awalnya, dua kerajaan ini bersatu pada abad 16, membentuk kekuatan maritim penting di Indonesia Timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur, dan kemudian mengalami kemunduran akibat Perang Makassar melawan VOC pada tahun 1669. Nah, pengaruh agama Islam di Indonesia itu ada apa aja sih? Nah, ini ada 3 nih.
dari seni budayanya itu bisa dilihat dari atap masjid, terutama atap masjid Gunung Demak yang bentuknya itu tumpang bertingkat. Yang kedua ada sistem kalender. Nah, setelah masuknya Islam ke Indonesia, kita jadi mengenal tuh yang namanya kalender Hijriah. Lalu yang terakhir ada pendidikan. Nah, pendidikan ini banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang menyertakan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran wajib. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.